Izin perkenalkan diri, nama saya Ahmad Heri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi rangkaian 4 kutub atau rangkaian 2 pintu. Nah, kenapa disebut demikian? Karena rangkaian tersebut memiliki sepasang terminal pada sisi input maupun sepasang terminal pada sisi outputnya ya. Atau dengan kata lain, ia memiliki 4 buah kutub. Nah, bisa dilihat pada gambar 1 dan gambar 2 ini perbedaan antara rangkaian 1 pintu dan rangkaian 2 pintu. Sudah jelas ya, ini rangkaian 1 pintu, dia hanya memiliki sepasang terminal pada sisi input, dan gambar yang kedua ini rangkaian 2 pintu, dia jelas memiliki sepasang terminal pada sisi input dan sepasang terminal lagi pada sisi outputnya. Nah, di rangkaian 2 pintu ini biasanya digunakan pada jaringan atau network dalam sistem komunikasi, sistem kontrol, sistem daya, dan juga jaringan dan juga rangkaian elektronik. Nah, untuk materi rangkaian 2 pintu ini akan dibahas 5 parameter. Di antaranya yang pertama parameter impedansi Z, 2 parameter admitansi Y, ketiga parameter H, 4 parameter G, dan yang terakhir parameter ABCD. Nah, untuk kali ini saya hanya akan menjelaskan 3 parameter saja ya, yaitu parameter impedansi Z, admitansi Y, dan parameter H. Untuk parameter selanjutnya mungkin akan saya bahas pada video selanjutnya. Nah, rangkaian 2 pintu ini memiliki persoalan ya. Apa persoalannya? Yaitu persoalan pada fungsi transfer dan persoalan dari fungsi transmisi ya. Nah, untuk persoalan fungsi transfer, arus input 1 atau I1 itu fungsi transfernya meliputi tegangan V1 dan tegangan V2 ya. I2 juga sama fungsi transfernya dengan fungsi transfer dari I1 ya. Nah, V1 itu fungsi transfernya dari fungsi transfernya I1 dan I2. V2 juga sama fungsi transfernya dari V1. Nah, jadi arus I1 itu atau I2, arus I1 atau I2 itu fungsi transfernya dipengaruhi oleh tegangan input 1 dan tegangan input 2 gitu. Nah, kemudian yang kedua, persoalan fungsi transmisi. Itu arus input 1 atau I1 itu adalah fungsi transfer dari I2 dan tegangan V2 ya. Nah, sama V1 juga fungsi transfernya dari fungsi transfer sama dengan fungsi transfer dari I1 ya. Nah, bisa dilihat juga ini persoalan fungsi transmisi itu berbeda ya persoalannya dengan fungsi transfer dari persoalan fungsi transfer ya. Nah, kemudian pertama parameter yang akan dibahas yakni parameter impedansi Z ya. Nah, untuk parameter impedansi Z ini biasanya banyak digunakan dalam sintesa filter, dalam penganalisaan jaringan impedance matching, dan juga dalam distribusi sistem tenaga ya. Untuk bentuk matriksnya, bentuk matriks impedansi Z itu kayak gini ya. Nah, jika diasumsikan tegangan V1 ini di sebelah kiri ya, tegangan V2 di sebelah kanan ya. Nah, tegangan V1 dan V2 ini itu hasil perkalian dari Z1, Z12, Z21, Z22 terhadap I1 dan I2 ya. Nah, kemudian untuk bentuk determinan dari impedansi Z sendiri ya kayak gini ya. Itu tinggal dikalikan aja ya dengan rumus determinan, yakni A kali D dikurangi B kali C ya. Nah, kemudian yang berikutnya yakni gambar yang keempat, itu gambar rangkaian resiprokal ya. Nah, apa itu rangkaian resiprokal? Rangkaian resiprokal tuh tegangan yang terukur pada terminal V1 nilainya itu bergantung pada inputan arus terminal 2, dan tegangan yang terukur di terminal 2 itu nilainya tergantung pada inputan arus terminal 1 itu. Jadi tegangan yang terukur itu di terminal 1 atau terminal 2 itu saling bergantung gitu, satu sama dengan yang lainnya gitu. Itu dia yang tegangan V1 terminal 1 itu tergantung pada arus inputan 1,
arus inputan terminal 2, sedangkan tadi tegangan di terminal V2 ini tergantung pada arus inputan di terminal 1 itu. Jadi saling ketergantungan gitu, satu dengan yang lainnya. Nah, rangkaian resiprokal ini dapat diganti dengan rangkaian ekuivalen dengan hubungan T ya. Seperti Anda lihat pada gambar kelima ini, dia memiliki tiga impedansi ya. Dia punya 3 impedansi Z dengan hubungan T ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah dalam mencari Z11, Z12, Z22 dan Z21 ya. Itu untuk mempermudah mencari ininya ya, Z. Nah, kemudian rangkaian tersebut jika disederhanakan itu bakal kayak gini ya. Ini bentuk umum dari rangkaian ekuivalen parameter Z ya. Itu bentuk sederhananya bakal kayak gini. Nah, untuk gambar yang ketujuh ini, transformator ideal tidak memiliki parameter Z. Kenapa transformator itu tidak memiliki parameter Z? Karena dia lebih ke lilitan ya. Sehingga dia tidak memiliki parameter Z-nya. Nah, ini untuk rumus dari transformator ideal itu dia tidak memiliki parameter Z, yang ada hanya parameter N ya. Nah, kemudian untuk gambar 8 dan 9 ini rangkaian untuk menentukan parameter Z ya. Nah, ini ada rumusnya untuk menentukan Z12, Z22 ya. Z11, Z21 juga. Ini untuk Z12 rumusnya V1 dibagi I2 dengan asumsi I1 sama dengan 0 ya. Nah, ini juga sama ya rumusnya, nggak jauh beda. Nah, adapun contoh untuk mencari parameter Z bisa dilihat seperti ini soalnya. Contoh soalnya dia rangkaiannya tuh hubungan T ya, dengan soal R1 sama dengan diketahuinya R1 sama dengan 20 ohm, R2 30 ohm, dan R3 40 ohm ya. Nah, bagaimana mencarinya? Bagaimana mencari parameter Z ini? Nah, kita untuk mendapatkan Z11 dan Z21 ini, kita pasangkan sumber tegangan V1 pada terminal input di sebelah kiri ya. Nah, pada gambar ini ya, bisa dilihat. Nah, untuk rumusnya Z11 tadi kan rumusnya V1 dibagi I1 dengan asumsi I2 sama dengan 0. Nah, kenapa I2 nya 0? Ini I2 0 itu open circuit ya, open circuit. Nah, kita cari R1 dikali I, ini rumus tegangan ya. Rumus cari tegangan R1 kali I. Kenapa R1 tambah R3? Kenapa nggak ada R2? Karena R2 nya ini arusnya 0 ya, jadi nggak ada arus yang masuk gitu. Jadi nggak dibawa gitu di sini. Jadi R1 tambah R3 dikali 1 dikali I1 ya, dibagi I1. Nah, tinggal coret ini I1 dan I1 nya hasilnya 1 kan. Tinggal R1 tambah R3 20 tambah 40 ya, hasilnya 60. Untuk cari Z21 juga gak jauh beda. Ini cuman ada R3, kenapa nggak R2 dikali I1 itu? Karena kan sudah jelas tadi ya, R2 nya itu arusnya itu 0 ya, jadi R2 sama dengan 0. Jadi nggak ada arus yang masuk gitu. Jadi tinggal R3 kali I1 dibagi I1. Tinggal coret ya, I1 dibagi I1 sama dengan 1 kan hasilnya, tinggal 40 hasilnya. Nah, kemudian untuk mencari Z12 dan Z22 itu tinggal dirubah ya tegangannya. Kita pakai tegangannya di terminal 2 ya. Kita menggunakan tegangannya di terminal 2 sebelah sini. Nah, untuk mencari Z12 itu rumusnya nggak jauh beda ya dengan Z11, Z21 ya. Itu tuh kita tinggal pakai V1 dan I2. Nah, ini diganti ya I2 bukan I1. Soalnya kenapa? Soalnya ya sudah jelas ya, I1 nya ini kan sama dengan 0, jadi nggak ada arus yang masuk. Itu kan tadi udah diganti ya. Tegangannya itu di terminal 0 dan ini yang di terminal 1 ini open circuit ya. Jadi nggak ada arus yang masuk gitu.
Untuk rumusnya sendiri, untuk mencari V ya, untuk cari V ini R3 dikali I2 ya, dibagi I2, berarti R3 nya kan sama dengan 40 ya, 40 ohm. Nah kemudian yang Z22 itu R2 tambah R3 dikali I2 per dibagi I2 ya. Ya hasilnya nanti 70 ohm. Nah kemudian untuk parameter yang kedua ya, ini parameter admitansi Y. Untuk penggunaannya sendiri sama ya, kayak parameter impedansi Z ya. Nah untuk admitansi ini bentuk matriksnya dianalisis itu dari arus ya, bukan dari tegangan. Kalau tadi kan parameter impedansi Z itu dari tegangan ya, sedangkan ini dari arus ya. Arus I1 dan I2 itu perkalian dari Y11 Y12 Y21 Y22 terhadap V1 dan tegangan V2 ya. Nah ini bentuk determinannya sama sih kalau untuk bentuk determinan ya, rumusnya juga sama. Nah untuk admitansi Y ini bentuk resiprokalnya itu bentuknya V ya. Kalau tadi kan yang impedansi Z itu bentuknya T. Kalau yang ini V ya. Ini juga sama punya tiga admitansi. Punya tiga admitansi ya. Nah untuk disederhanakan lagi, ini bentuk rangkaian ekivalennya. Jika disederhanakan lagi itu kayak gini. Nah untuk gambar 12 dan 13 ini rangkaian untuk menentukan parameter admitansi Y ya. Ini juga ada rumusnya di sini. Untuk mencari Y11, Y21, Y12 dan Y3 dan Y22 ya. Y11 ini rumusnya I dibagi V dengan asumsi V2 sama dengan 0. Kalau tadi kan yang impedansi Z itu V dibagi I ya. Kalau ini I dibagi V dengan asumsi V2 nya sama dengan 0 untuk Y11 dan Y21. Kalau Y12 dan Y22 itu asumsinya V1 sama dengan 0 ya. Nah, adapun contoh soal untuk menghitung parameter-parameter admitansi Y ya. Ini rangkaiannya dalam hubungan T ya, bentuk hubungan T ya. Bentuk hubungan V, maaf. Kalau tadi kan yang impedansi Z itu T, sekarang yang V. Nah, diketahui R1-nya sama dengan 4 ohm, R2 2 ohm, dan R3 8 ohm ya. Nah, bagaimana cara mencari parameternya untuk mencari parameter admitansi Y-nya? Nah, untuk Y11 dan Y21 itu hubungan singkat terminal output dan memasangkan sumber arus I1 pada terminal input ya. Nah, kita pasangkan arus input I1-nya pada terminal input di sebelah kiri ya. Nah, kita cari R1 dan R2-nya ini rangkaiannya paralel ya, paralel. Nah, jadi rangkaian paralel ini R1 dikali R2 dibagi R1 tambah R2 ya. Ya, hasilnya jadi 4/3 ohm. Nah, kalau sudah dicari rangkaian paralelnya, rangkaian atau resistansinya, tinggal dicari tegangan. Ya, ini dikalikan aja I1 dikali R ya, R tadi. Jadi hasilnya 4/3 dikali I1 ya. Nah kemudian yang selanjutnya kita cari I2 ya. Nah I2 ini kita pakai rumus pembagi arus ya. R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali I1 ya. Nah ini kenapa I2 nya sama dengan I2 nya itu negatif? Karena I1 dan I2 itu arahnya berlawanan ya. Jadi kalau misalkan I1 nya positif, ya I2 nya pasti negatif karena arahnya berlawanan gitu. Jadi kalau I1 nya positif ya I2 nya hasilnya negatif ya. Nah sehingga I2 negatif berarti hasilnya sudah dikalikan 2/3 I1 ya. Nanti karena I2 nya negatif berarti negatif 2/3 I1 ya. Nah maka untuk Y11-nya yakni I1 dibagi V1 hasilnya 3/4 S ya. Karena tadi V1 nya hasilnya kan 4/3, tinggal dikali dengan I1
Jadi I1 dibagi 4/3 I1, jadi hasilnya 3/4S ya. Nah yang Y21 juga rumusnya I2 dibagi V1 ya, sama dengan hasilnya negatif 1/2S. Nah kemudian yang berikutnya untuk mendapatkan Y12 dan Y22 itu kita ganti dengan memasangkan sumber arus I2 pada terminal 2 ya. Kalau tadi kan di terminal 1 arusnya, sekarang di terminal 2 arusnya ya. Nah dengan rumus kita cari R2 dan R3, ini rangkaiannya paralel ya, kita cari menggunakan rumus paralel, hasilnya 8/5 ohm. Kemudian kita cari tegangan, kalau udah diketahui R-nya, I1, I2 maaf, dikali yang tadi R rangkaian paralel kedua, hasilnya 8/5 I2 ya. Nah kemudian kita cari I1-nya, I1 negatif, tadi sudah dijelaskan ya, kalau I2-nya positif berarti I1-nya negatif ya. Jadi kita sama menggunakan rumus pembagi arus. Nah hasilnya I1 sama dengan negatif 4/5 I2 ya. Nah maka kalau misalkan udah diketahui, udah dicari arus dan tegangannya, ya itu akan mempermudah dalam mencari Y22 dan Y12 ya. Tinggal dimasukkan untuk Y22 hasilnya jadi 5/8S dan Y12 hasilnya negatif 1/2 ya. Nah ternyata Y12 itu hasilnya sama dengan Y21, yakni negatif 1/2S. Gitu, yang tadi kan Y21 juga hasilnya sama ya, dengan Y12 hasilnya negatif 1/2S ya. Nah maka rangkaian tersebut merupakan rangkaian resiprokal, dimana kalau digambarkan rangkaian ekivalen itu kayak gini ya, dengan hubungan V. Negatif 3/4S itu yakni negatif Y11 ya. Nah kemudian untuk admitansi yang ini Y11 tambah Y12 itu hasilnya 1/4S. Nah Y22 juga tadi tambah Y12 ditambah itu hasilnya 1/8 ya. Nah untuk rangkaian ekivalennya, bentuk rangkaian ekivalennya kayak gini. Untuk Y11 itu 3/4S. Kalau ini negatif 1/2 atau setengah. Setengah itu yakni Y12 ya. Y12 dikali V2. Kalau ini yang sebelah kanan Y21 ya. Karena 1/2 itu kan tadi Y12 dan Y21 hasilnya sama ya. Nah ini Y22 tuh 5/8S ya. Kemudian parameter yang ketiga yakni parameter H ya, atau disebut juga sebagai parameter hybrid. Nah untuk parameter ini itu mengandung sifat-sifat parameter Z dan Y ya, parameter impedansi Z dan admitansi Y ya. Nah untuk bentuk matriks sendiri kayak gini, dia menghitung besaran V1 dan I2 ya, hasil perkalian dari H11, H2, H12, H21, H22 terhadap I1 dan V2 ya. Untuk bentuk terminalnya juga sama ya, sama kayak parameter sebelumnya. Nah kemudian untuk gambar 14 dan 15 ini untuk mencari parameter H ya. Nah ini ada rumusnya. Rumusnya sih teknis matematisnya itu sama aja ya, kayak parameter-parameter sebelumnya gitu. Nah gambar 16 ini bentuk ekivalennya juga ini bentuk sederhana gitu dari parameter H, bentuk ekivalen dari parameter H ya, itu kayak gini. Nah adapun contoh untuk menghitung parameter-parameter H itu dengan rumus dengan diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R3 ini R1 R1-nya sama dengan 2 ohm ya, maaf, R2-nya 6 ohm, dan R3 ini 3 ohm. Ini maksudnya R1 yang di tengah ini maksudnya R2 ya, R2-nya 6 ohm.
Nah, untuk mencari H11 dan H21 yakni dengan memasangkan sumber arus I1 ya. Nah, kita lihat pasangkan sumber arus di terminal 1 ya. Nah, pertama kita cari dulu R2 dan R3-nya. Ini rangkaiannya paralel ya. Jadi R2, jadi pakai rumus paralel, R2 kali R3 dibagi R2 tambah R3 ya. Hasilnya jadi 2 ohm. Nah, kalau udah ketemu hasil paralelnya, kemudian tinggal diserikan dengan R1. R1 tambah rangkaian paralel 1 tadi. Jadi hasilnya 4 ya. Ya, hasilnya 4 ohm ya. Ini untuk resistansi totalnya kalau udah diketahui, tinggal nih kita cari tegangan V1, yakni R dikali I ya, 4 kali I1. Nah, untuk mempermudah dalam mencari H11, berarti H11 kan tadi rumusnya V1 dibagi I1 ya, dengan asumsi V2 sama dengan 0. Hasilnya 4 ohm ya. Nah, kemudian kita cari I2-nya. I2 negatif tadi kan udah dijelaskan ya. Ini arah arusnya berlawanan ya, berarti I2-nya negatif ya kalau I1 positif. Nah, kita pakai rumus pembagi arus ya. Hasilnya berarti jadi 2/3 I1 ya. Karena I2-nya negatif berarti negatif 2/3 I1 ya. Sehingga hasil dari H21 ini negatif 2/3 ya. Karena I1 dibagi I1 dicoret, hasilnya 1 tetap aja sama ya, negatif 2/3 ya. Nah, selanjutnya untuk mencari H12 dan H22, itu terminal inputnya yang tadi di sebelah kiri dibuka jadi open circuit. Kemudian kita pasangkan sumber tegangan V2 di terminal ini ya, terminal output. Nah, cara mencarinya kita pertama pakai rumus pembagi tegangan. Kita cari V1-nya, R2 dibagi R2 tambah R3 dikali V2 ya. Jadi hasilnya 2/3 V2 ya. Untuk V2 kita pakai rumus mencari tegangan ya, R dikali I, R2 tambah R3 dikali I2 ya. Jadi hasilnya 9 kali I2 ya. Sehingga kalau udah tadi ketemu V1 dan V2-nya, H12 tinggal dimasukin 2/3 dibagi V2 per V2 ya, dibagi V2 ya, hasilnya 2/3. Sedangkan untuk H22 hasilnya jadi 1/9S ya. Nah, kalau digambarkan rangkaian ekuivalennya kayak gini, 4 ohm. Ini 4 ohm itu dari H11 ya. Sedangkan 2/3 ini dikali V2, 2/3 ini dari H12. Kemudian kalau negatif 2/3 ini dari H21. Sedangkan 1/9S ini H22 ya. Yang rangkaian sebelumnya yang bisa dilihat tadi, rangkaian ekuivalen. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas lagi mengenai parameter-parameter selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih.